Menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Oke, saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, keluarga besar Gereja YouTube. Mengucapkan selamat Natal. Ya, kita mengucapkan selamat Natal itu saat ini viral ya. Apalagi perbedaan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani bagi seorang muslim selalu muncul setiap tahun, teman-teman. Sebagian ulama melarang gitu ya, dan sementara sebagian lagi memperbolehkan dengan syarat tertentu gitu ya. Ini akan kita akan membahas isu ini secara komprehensif, teman-teman, dengan menekankan pentingnya toleransi dan persatuan bangsa. Ya, kalau bisa kita saksikan dulu video berikut ini. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saudara Wakil Presiden, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Pada sore hari ini sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan Tahun Baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi. Kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan pokok lainnya. Juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata. Kalau begitu, dengan demikian saya mungkin persilakan Kapolri mungkin akan melapor. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dan segala orang sering panggil akhir-akhir ini Habib Rebul. Keras. Mengenai masyarakat kita pluralis ini, saya itu di dalamnya kebetulan juga saya dikaitkan sebagai ketua kita, tapi nggak merasa ketua lah. Kita ini semua kerja bersama. Sedangkan ini kalau nggak bersama-sama susah. Jadi tidak bisa mengandalkan suatu organisasi, tapi butuh kebersamaan semuanya. Bagi saya kalau orang itu beragama nggak ada unsur cinta dan pluralis, itu berarti dia tidak beragama. Karena puncak agama itu cinta. Mau dari agama pun apapun semua sama. Dan jadi lawannya NTP itu ya radikalisme, pemaksaan, ketidakadilan apapun. Indonesia bukan negara agama.
Indonesia memahami Pancasila itu ada berapa agama. Saya sih punya harapan negeri ini ada keadilan lah semuanya. Jangan ada diskriminasi lagi. Negeri ini juga didirikan oleh semua orang, bukan milik satu agama, bukan milik mayoritas. Tapi kita perlu berusaha semua lah bersuara. Semoga nanti ke depan ini tidak ada lagi umat yang diskriminasi. Tidak ada lagi orang ingin membangun tempat ibadah untuk mendekat ke Tuhannya dipersulit. Saya pernah ikut demo ke Mahkamah Agung tentang apa itu SKP masalah pembangunan gereja. Itu bentuk ketidakadilan. Tapi memang negeri ini masih perlu dibenahi. Terkadang juga ada masyarakatnya masih primitif. Tapi kita tidak berhenti lah terus berjuang. Nah, mengenai tingkat pluralis ini, ada beberapa teman lah. Saat ini ya, langkah saya mencoba melalui YouTube lah. Habis 1000 itu kalau mungkin baru sebulan setengah, tapi jadi rame. Ya saya coba melawan radikalisme. Selama masih ada radikalisme, cinta itu nggak ada. Apalagi pluralisme. Bagi saya itu puncak agama itu akhlak. Dan puncak akal adalah toleran. Kalau orang nggak toleran, berarti bagi saya itu orang itu tinggal di hutan. Karena kita tidak bisa menafikan, kita hidup di negeri ini ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kenapa kok kita nggak bersatu? Masa kita menyeragamkan satu agama? Itu tidak bisa. Orang yang ingin menyeragamkan satu agama itu berarti dia berguna Tuhan. Karena Tuhan itu bersatu, semua sama aja. Yang penting intinya baik. Kalau mau tahu ajaran Yesus itu cuma satu kata kuncinya, ingin menghapus air mata orang. Itu saja. Apa diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu kan ingin menghapus air mata orang dengan penuh kasih. Jadi udahlah kita membuat perbedaan-perbedaan agama. Dan saya berdiri di sini bukan orang asing. Saya bukan orang asing di sini. Saya merasa satu iman. Kenapa saya bilang satu iman? Kita sama-sama samawi. Kita sama-sama dari Abraham. Kita semua sama. Yang penting di sisi Tuhan apa? Yang baik, yang orang-orang. Tuhan gak nanya merek, karena Tuhan gak bermerek. Kita semua sama juga. Gak usah saling ikut foto-foto. Ayo kita bersatu untuk NKRI ini. Jangan sampai negeri nanti seperti negara-negara Arab, bontok-bontokan nggak ada selesainya. Tapi saya yakin bangsa ini bukan kayak bangsa Arab. Bangsa ini punya budi luhur. Nggak suka dengan dorong peher seperti di Arab. Nah, untuk itu Anda semua yang di sini jangan suka takut nggak bicara, harus bicara untuk toleransi, untuk keadilan, terus bicara. Masalah terjadi atau tidak, yang penting apa? Anda sudah berusaha. Hasilnya ke depan yang tahu pasti hanya Tuhan. Tapi kalau kita nggak berusaha, Tuhan nggak akan berubah kita. Itu mungkin saya minta, saya bahagia loh di sini. Saya nggak pernah merasa saya orang asing, Muslim. Ini saya anggap semua keluarga saya. Tentang pengetahuan juga, di Al-Quran aja ada dimuliakan Tuhan Yesus atau Isa. Kita sama-sama ini orang baik. Kenapa harus bersulit? Kalau kita ada hari pahlawan, masa nggak mau ngagungin seorang tokoh yang top lahir yang mungkin disebut Tuhan Yesus yang sampai ini hari masih banyak umatnya. Kenapa saling bermusuhan? Nanti saya berharap lah suatu saat bangsa Indonesia ini cuma kalau Natal Indonesia ini seperti umat Kristen semuanya. Nanti kalau Lebaran seperti semuanya Muslim. Semua kita bersama. Gak perlu ada perbedaan. Capek kalau kita melihat perbedaan dulu. Tapi perbedaan ini emang indah. Kalau hidup cuma sama, gak ada indah. Tapi perbedaan itu untuk saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling membenci. Tidak ada satu orang pun, mau dari Muslim atau dari Kristen, bisa mewakili kesucian ajaran Yesus atau Nabi Muhammad. Kita ini belum sempurna. Gak perlu saling mengkafirkan, gak perlu saling ini, hentikan itu semuanya. Hidup habis. Yang penting kita kasih aja. Agama itu
cinta. Yes. Kalau orang nggak punya kasih sayang, berarti dia nggak punya agama. Itu aja mungkin yang karena saya tidak ada lain ingin kasih sayang teman-teman. Saya ingin terima sama Anda sebagai saudara. Itu aja. Kurang panjang, Beb. Hah? Masih kurang panjang. Panjang kan? Kurang Kita panjang. tidak Kurang. Kurang panjang. Malah kurang panjang. Ya, itu lah mungkin aja. Ada tokoh-tokoh, ada pendeta, ketua yang layak harus lebih banyak bicara. Ada Mbak Maya, pejuang-pejuang kemanusiaan. Ada yang ada. Mohon doa aja. Saya minta kepada yang di sini mohon doa ke saya. Saya masih bisa dikasih kesempatan, panjang umur atau apapun, masih bisa bersuara untuk NKRI. Itu aja. Saya akhir kata saya ingin mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Semoga Tuhan memberkati semua manusia di Indonesia. Karena Natal bukan milik satu agama, tapi milik semua manusia, milik semua orang. Hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam itu nggak melulu haram ya. Itu sangat tergantung kita bertanya sama Ustadz siapa. Kalau ditanya ke Ustadz Adi Hidayat, ya jelas dia pasti berpendapat haram. Tapi kalau kita bertanya ke Habib Hussein Jafar Al-Haddar, dia berpendapat sebaliknya. Mari kita mulai pendapat dari Ustadz Adi Hidayat dulu. Dalam video yang viral di TikTok, Ustadz Adi minta maaf nggak bisa ucapin selamat Natal. Dia bilang ini sudah dilakukannya sejak lama karena Natal itu perayaan yang mengandung unsur ibadah. Ada kebaktian, penyembahan, dan konsepsi ketuhanan yang berbeda dengan Islam di dalam Natal. Jadi, ucapan selamat Natal dianggap pengakuan terhadap ibadah mereka. Ini bertentangan dengan prinsip tauhid la ilaha illallah, yang artinya nggak ada Tuhan selain Allah. Bagi Ustadz Adi, toleransi bukan berarti ikut campur dalam aspek ibadah agama lain. Tapi dia mengaku tetap berkomitmen berbagi kebaikan dalam konteks kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Contoh toleransi menurut Ustadz Adi ialah dengan membiarkan umat Kristiani beribadah sesuai keyakinannya tanpa campur tangan. Tapi Ustadz Adi punya pengecualian untuk pejabat publik. Pejabat katanya boleh ucapin selamat Natal asal atas nama jabatan, bukan pribadi. Ini mengacu sama prinsip muamalah sosial seperti dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat itu menganjurkan umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka. Pengecualian juga berlaku bagi mu'alaf yang keluarganya beragama Kristen. Dalam situasi seperti ini, toleransi bisa diwujudin dengan menjaga hubungan baik tanpa mencampuri urusan ibadah. Kalau mau kasih hadiah kepada keluarga, misalnya bisa dikasih setelah hari Natal. Sebaliknya, Habib Jafar berpendapat mengucapkan selamat Natal dibolehkan. Dia mengutip Quran surat Maryam ayat 33 yang berisi ucapan keselamatan atas kelahiran Nabi Isa. Menurutnya, ucapan selamat Natal bisa jadi penghormatan untuk Nabi Isa yang juga dihormati dalam Islam. Habib Jafar juga mengingatkan hadis tentang Rasulullah yang menghormati tradisi agama lain tanpa melanggar akidah. Jadi, ucapan Natal bisa dianggap bentuk penghormatan, bukan pengakuan teologis. Habib Jafar menganggap ucapan selamat Natal sebagai bentuk toleransi dalam konteks sosial. Habib Jafar juga menekankan bahwa praktik ini dapat mempererat hubungan antar umat beragama di Indonesia. Jadi, jangan pernah lagi menganggap bahwa satu-satunya hukum mengucapkan selamat Natal itu haram ya. Di internal umat Islam sendiri ada polemik cara pandang dalam soal ini. Perlu diingat, dalam Al-Quran atau hadis sendiri sama sekali nggak ada larangan tegas terkait ucapan selamat Natal. MUI juga nggak pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Yang dilarang MUI adalah ikut serta dalam ibadah Natal. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya toleransi. Dan salah satu bentuk toleransi ya ikut berbahagia dan mengucapkan selamat Natal kepada kerabat, tetangga, dan rekan kerja kita yang beragama Kristen. Menutup pintu toleransi dengan dalih teologi sempit justru bisa merusak harmoni sosial. Ucapan Natal itu simbol penghormatan, bukan pengakuan akidah. Yuk rawat terus toleransi di atas keberagaman. Oke, itu tadi videonya teman-teman. Mungkin saya bisa akan memberikan pandangan gitu ya, berbagi sedikit pendapat yang bisa saya sampaikan. Memang sebagian ulama berpendapat ataupun tokoh-tokoh agama non-Kristen itu haramkan gitu kan mengucapkan selamat Natal. Argumen utama mereka adalah karena itu haram gitu ya. Dan
mengucapkan selamat Natal dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan umat Kristen tentang kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan gitu ya. Banyak berpikir bahwa ini akan, kalau kita mengucapkan Natal, kita mengakui bahwa Yesus sebagai anak Tuhan ataupun Yesus sebagai juru selamat manusia gitu, dan akhirnya mereka dianggap murtad ataupun pindah agama. Ini sebenarnya salah, teman-teman. Ini yang harus diluruskan kepada pendakwa-pendakwa maupun tokoh-tokoh agama ya, apalagi ustadz-ustadz kayak Kainama, ustadz-ustadz yang terlampau sering menyinggung, ustadz-ustadz yang sering yang sudah mualaf gitu ya, pasti dia menyenggol-nyenggol setiap tahunnya itu tentang perihal mengucapkan selamat Natal. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip mereka yang dibilang itu tauhid dalam Islam ya. Ya, itu teman-teman ya, yang mengikuti tradisi agama lain gitu ya. Natal itu dianggap sebagai ritual keagamaan umat Kristiani, dan seorang Muslim dilarang mengikuti ritual agama lain. Beberapa tokoh yang berpegang dengan pendapat ini mulai angkat suara ya. Perlu dipahami teman-teman bahwa pendapat yang melarang ini didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap teks-teks agama. Namun perlu juga dipertimbangkan beberapa hal ini teman-teman, seperti konteks sosial. Ya, larangan ini muncul dalam konteks di mana perbedaan agama sangat tajam. Dalam konteks Indonesia yang multikultur, penekanan pada toleransi dan kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting. Jadi makna ucapan selamat Natal bagi sebagian besar masyarakat saat ini lebih bermakna sebagai ucapan selamat atas perayaan dan kebahagiaan. Sebagai ulama atau kontemporer gitu ya, memperbolehkan mengucapkan selamat Natal dengan beberapa syarat. Ada lagi syaratnya gitu ya. Tapi ada juga yang memang harus kita mengucapkan gitu ya. Dan sebenarnya kalau dikulik lagi lebih dalam, ada di kitab mereka. Nah, ucapan selamat ini selamat Natal tidak boleh mengandung pengakuan terhadap keyakinan, katanya lagi, keyakinan agama lain. Padahal tujuannya ini adalah seperti silaturahmi. Ucapan selamat Natal ini ditujukan sebagai bentuk silaturahmi dan mempererat hubungan baik antara sesama manusia. Jangan berpikiran kalau mengucapkan Natal itu sudah murtad. Bukan. Ya, tujuan utama dari pembahasan ini bukan untuk memperuncing perbedaan ya teman-teman, tetapi untuk mencari solusi yang terbaik bagi kerukunan dan persatuan bangsa. Ya, beberapa solusi yang dapat ditawarkan gitu ya. Memahami perbedaan dengan bijak. Setiap rekan-rekan kita, saudara kita Muslim perlu memahami perbedaan pendapat dalam masalah ini dengan bijak dan tidak saling menyalahkan. Kita juga tahu sendiri, kita juga tidak menyalahkan mereka. Ya udahlah, mau kita dibilang nggak bisa mengucapkan, ya terserah. Kemarin saya miris teman saya satu ini tiba-tiba mengatakan bahwa sorry bro, saya nggak bisa mengucapin Natal sama lo, gue takut murtad. Ya saya kaget gitu ya. Dia mulai mendapatkan ideologi seperti itu gitu. Yang tadinya saya lihat dia toleransi gitu ya. Dan akhirnya berubah karena ya ini dakwah-dakwah seperti ini gitu ya. Takut pindah agama lah, takut mengakui secara teologis lah gitu kan. Ininya keimanan mereka gitu kan.
Dan menurut saya ya lebih baik kita mengutamakan toleransi dan persatuan. Ya, dalam konteks Indonesia yang multikultur ini mengutamakan toleransi ya dan persatuan bangsa adalah prioritas utama kita. Ya. Fokus pada persamaan aja udah. Ahli-ahli itu memperbedakan perbedaan dan sebagainya, terserah lah gitu. Lebih baik fokus sama persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang dimiliki semua agama. Kalau menurut saya ya, kalau teman-teman bilang pandangan, ya saya akan bilang begitu, karena nggak ada gunanya juga kita ngotot menjelaskan kepada mereka. Pasti yang ada nanti dia mengakui bahwa tokoh-tokoh pendakwa dia yang lebih layak untuk didengar gitu. Lebih baik saya mengatakan ya saling menghargai perbedaan ya, apalagi dialog antar umat beragama, dialog yang konstruktif ya antar umat beragama perlu terus digalakkan sebenarnya untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati kepercayaan masing-masing. Perbedaan pendapat mengenai hukum mengucapkan selamat Natal sebenarnya ini menurut saya agak aneh ya gitu ya. Seharusnya yang terpenting adalah bagaimana perbedaan ini disikapi dengan bijak dan tidak sampai merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan bangsa. Mengucapkan selamat Natal kepada teman ataupun kolega yang merayakan Natal adalah bagian dari interaksi sosial yang baik gitu ya. Dan tidak serta-merta berarti merayakan keyakinan mereka ataupun mengakui keimanan mereka, teologis agama mereka. Tidak kawan. Ini buat teman-teman mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, agar biar tidak capek menjawab hal perihal Natal ini gitu ya. Mereka terus terang mengatakan, saya nggak berani mengucapin selamat Natal kepada lu bro, karena alasan ini, apalagi sampai membawa ayat-ayat gitu ya. Itu sungguh-sungguh aneh gitu ya. Ininya bukan kita nggak pintar agama dan sebagainya ataupun ayat gitu ya, tapi ya udahlah gitu. Sebagai penutup teman-teman, saya membagikan penting untuk ditekankan bahwa inti dari ajaran agama adalah kedamaian dan kasih sayang. Perbedaan pendapat dalam masalah seharusnya tidak menjadi penghalang bagi terciptanya kerukunan dan persatuan bangsa. Artinya, mari kita jadikan momentum Natal ini dan tahun baru ini sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persaudaraan sama anak bangsa. Itu teman-teman. Mungkin apa pandangan kalian ketika ada pemuka agama ataupun ustadz ataupun tokoh-tokoh yang menganjurkan, menyarankan tidak boleh mengucapkan Natal kepada orang Kristen ataupun kepada agama lain gitu ya, yang lagi merayakan hari hari istimewa lah di agama mereka gitu. Apa pandangan kalian? Boleh kita bertukar pikiran, berdiskusi di kolom komentar. Monggo, saya akan coba dengarkan, mana tahu teman-teman non-Kristen, Kristen dan lainnya bisa menonton video ini dan juga bisa membaca masukan-masukan kalian untuk membangun kita lebih baik lagi negara Indonesia ini di 2025 dengan konten-konten yang sama-sama membangun gitu ya.
tidak harus terpecah belah, karena NKRI adalah harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.